Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah dong. Oke, ini saya sudah share screen, sudah terlihat ya. Lihat ya. Oke, eh, sebentar ya. Oke, ini eh, hari ini kita mulai dulu saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Hari ini eh, adalah jadwal kuliah untuk patologi ikan dan ilmu penyakit ikan dan udang. Untuk absennya ini nanti karena ada sedikit masalah di presensinya, jadi nanti mungkin absensinya menyusul. Untuk yang pertama, sebelum menuju ke materi untuk kuliah pada pertemuan pertama ini diawali dengan kontrak pembelajaran dulu. Oke, jadi kita mulai untuk kontrak pembelajaran ilmu penyakit ikan dan udang. Sebelumnya ini kan angkatan 2021 ya, kemarin sudah bertemu dengan lab patologi, jadi mungkin saya tidak perlu kenalan lagi, mungkin sudah bertemu dengan saya sudah ada di kelas juga untuk semester kemarin. Oke, kita mulai yaitu ilmu penyakit ikan dan udang mulai dari deskripsi mata kuliah. Yang pertama adalah uh, mata kuliah ilmu penyakit ikan dan udang, itu adalah mata kuliah wajib. Nah, dalam mata kuliah ini akan menjelaskan atau berisi tentang histologi normal dari organ ikan, kemudian udang, penyakit ikan dan udang yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, fungi, dan juga ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolik. Nah, kemudian seperti kuliah-kuliah yang lain, di sini ada SGD-nya, kemudian juga untuk penilaiannya atau ujian itu ada UTS dan UAS. Kemudian bisa diberikan seperti kuis ataupun penugasan ataupun yang lainnya. Kemudian bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS, 2 SKS untuk kuliahnya dan 1 SKS untuk praktikumnya. Kemudian mata kuliah prasyarat, yang pertama ada patologi umum veteriner, kemudian patologi sistemik, dan juga nekropsi veteriner. Ini kalian sudah ambil semua ya di semester kemarin. Kalau patologi sistemik sudah ya semester kemarin dan juga semester sebelumnya. Kemudian learning outcome, jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman diharapkan yang pertama dapat mengetahui dan memahami tentang perubahan sel dan jaringan pada ikan dan juga udang yang disebabkan oleh agen infeksi ataupun non-infeksi ya. Yaitu infeksi baik itu virus, bakteri, ataupun parasit. Kemudian yang course outcome yang kedua yaitu memiliki kemampuan menganalisis mekanisme proses penyakit per sistem organ pada ikan dan udang. Kemudian yang CO3 atau course outcome yang ketiga, mampu mengidentifikasi kelainan sel dan jaringan per sistem organ pada ikan dan udang. Kemudian yang course outcome yang keempat itu bisa mahasiswa diharapkan bersikap kritis terhadap isu lingkungan dalam kematian hewan dan mampu mengambil keputusan
secara akurat dan tepat, berkolaborasi dalam disiplin multidisiplin yang sama. Oke, kemudian untuk pengajarnya, sama seperti mata kuliah yang lain, jadi mata kuliah ini adalah tim teaching, jadi semua dosen patologi itu mengajar. Kemudian untuk koordinatornya atau penanggung jawabnya adalah Dr. Yulia. Kemudian pengajarnya ada Dok Yuli, kemudian Bu Sita, Pak Bambang, Pak Sugiono, saya, dan Dr. Mia. Nah, untuk kontennya atau isinya dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu pengenalan organisitologi normal ikan. Pada pertemuan pertama ini, kemudian yang kedua adalah penyakit bakterial pada ikan, dan penyakit viral pada ikan, kemudian ada penyakit mikal pada ikan, kemudian penyakit parasit, penyakit metabolik, dan yang terakhir adalah penyakit udang. Nah, berikut ini adalah jadwal untuk semester ini, jadwal untuk kuliah patologi ilmu penyakit ikan dan udang, dimulai dari tanggal 12 Februari sampai tanggal 10 Juni. Kemudian UTS dilaksanakan tanggal 1 sampai 26 April 2024. Nah, untuk praktikum itu dilaksanakan setelah UTS, yaitu hari Rabu. Untuk kuliah patologi ilmu penyakit ikan dan udang itu diadakan setelah UTS, karena yang sebelum UTS itu untuk patologi umum yang ke semester 4 kalau tidak salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Dok. Belum ada ya? Jadi untuk jadwalnya ada kelas A dan kelas B. Jadi teman-teman itu di kelas A, yang pertama dengan saya, kemudian yang kedua dengan Pak Bambang, kemudian Bu Sita, Pak Yon, kemudian UTS, dan Pak Yon lagi, dan Bu Yuli, Pak Bambang lagi, dan Pak Yon. Oke, nah ini untuk penilaian itu sebenarnya sama dengan kuliah patologi yang lain, yaitu mahasiswa dianggap lulus jika memenuhi 75% kehadiran kuliah atau dapat mengikuti ujian jika memenuhi 75% dari kehadiran kuliah. Kemudian maksimal keterlambatan itu adalah 15 menit. Kemudian kalau misalnya izin atau sakit, nah silakan menghubungi akademik atau ke dosen. Kemudian untuk penilaian akhir itu didapat dari nilai UTS, UAS, SGD, dan responsi praktikum. Nah, untuk praktikum itu tidak ada praktikum susulan, jadi sebisa mungkin mengikuti praktikum. Kemudian untuk yang mengulang itu tidak perlu mengikuti praktikum, tidak apa-apa kalau jadwalnya bertabrakan. Tapi kalau misalnya bisa mengikuti praktikum, ya diperbolehkan mengikuti praktikum. Yang penting mengikuti responsi. Untuk yang mengulang, yang penting mengikuti responsi praktikum. Oke. Dan untuk nilai akhir itu didapat dari gabungan nilai total nilai dari UTS dan UAS, kemudian nilai praktikum dan nilai SGD. Nah, nilai akhir ini bobotnya 60%, kemudian nilai praktikum 25%, dan kemudian yang SGD 15%. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Tidak ada? Belum, Dok. Belum, Dok. Oke. Dan referensi ini yang nggak bisa kalian baca-baca ataupun kalau untuk belajar ada pagi, kemudian disease office, fungal disease office, kemudian bacterial fish pathogen. Oke, itu aja. Saya kira cukup untuk kontrak pembelajaran. Kita akan lanjut ke materi pendahuluan atau materi pendahuluan ilmu penyakit ikan dan udang, yaitu anatomi dan Histologi. mikroanatominya. Dokter Afif, Oke, sudah bisa absensi? sebentar saya coba dulu. Saya dapat informasi dari akademik sudah bisa absensi. Paringi waktu sedikit aja, sebentar aja untuk absensi atau nanti di akhir ya, di akhir nanti juga bisa ya. Coba di Saya absensi. coba absensi dulu ya, Bu. Oke, siap. Oke. Masih belum bisa, Bu. Halo? Kalau seperti itu, nanti di akademik semua aja, enggak apa-apa. Oke, ya. Oke, lanjut dokter. Yuk, matur nuwun. Ya. Ya, terima kasih Bu Sita. Bu Sita ada tambahan mungkin untuk kontrak pembelajaran? Sudah dokter Afif, sudah. Itu mimbarnya dokter Afif. Oke, monggo. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, yang selanjutnya adalah pendahuluan penyakit ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan. Yang pertama, lingkungan pada ikan, karena ikan ini dia berada di lingkungan yang lain dengan mamalia seperti mana mamalia yang di darat, yaitu ikan ini hidupnya di air. Nah, ini kita akan membicarakan tentang lingkungan untuk ikan, yaitu di air. Kemudian yang selanjutnya adalah anatomi, baik itu gross anatomi ataupun mikroanatomi, yang secara normal terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama, lingkungan akuatik. Jadi ada beberapa aspek yang mempengaruhi lingkungan akuatik atau lingkungan ikan, yaitu ada aspek fisik dan kimia, kemudian parameter psikokimia, dan juga polutan. Itu juga berpengaruh pada lingkungan di ikan. Jadi eh, penyakit ikan ataupun gangguan pada ikan itu tidak hanya disebabkan oleh agen-agen infeksius, tetapi juga disebabkan oleh keadaan lingkungan. Oleh karena itu, supaya untuk menjaga ikan tetap sehat, tentunya lingkungan ikan atau air itu harus selalu diperhatikan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa parameter ataupun beberapa aspek yang dapat mempengaruhi lingkungan ataupun kualitas dari air.
Yang pertama itu adalah sumber air. Nah, sumber air pada ikan itu dapat bermacam-macam sumbernya. Yang pertama bisa dari municipal water atau kalau di Indonesia atau di tempat kita itu bisa dari PDAM. Jadi air ledeng ya, air yang disediakan oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta. Kemudian ada surface water atau air permukaan. Nah, air permukaan ini yang paling sering digunakan untuk lingkungan ikan ataupun digunakan oleh peternak ikan atau farm ikan itu dapat berupa sungai, kemudian danau ataupun laut. Nah, itu yang paling sering digunakan. Jadi air yang ada di permukaan bumi itu disebut surface water. Kemudian yang ketiga itu adalah groundwater atau air yang berasal dari tanah. Itu bisa dapatkan dari sumur, sumur bor, ataupun juga mata air. Nah, dari ketiga sumber air ini semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh, ini sudah ada di tabel sebelah kanan ini ada tabel yang mencakup keuntungan dan eh, kerugian dari kelebihan dan kekurangan dari sumber air. Yang pertama municipal water itu kalau kelebihannya ya ketersediaan. Jadi kan karena ini disediakan oleh perusahaan atau pemerintah, ya itu kan kesediaannya selalu ada ya. Jadi diusahakan pasti selalu ada. Kemudian konsistensi juga selalu ada. Kemudian low risk of pathogen. Jadi karena untuk air minum ataupun untuk kehidupan sehari-hari, jadi selalu dijaga eh, kebersihan atau sterilitasnya. Kemudian biasanya memiliki DO atau dissolved oxygen yang tinggi. Kemudian untuk kekurangannya yaitu seperti kita ketahui bahwa kalau air PDAM itu, nah itu pasti diberikan klorin. Jadi ini yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan air PDAM mungkin diberi perlakuan terlebih dahulu seperti diendapkan atau yang lain sebagainya. Kemudian permukaan water atau surface water itu memiliki kelebihan biasanya rendah H2S dan CO2, biasanya juga tinggi O2 karena dia dari permukaan jadi pertukaran oksigen itu lebih tinggi. Kemudian untuk kekurangannya ini banyak yaitu banyak toksin karena dia berada di lingkungan atau di permukaan jadi air itu bisa digunakan oleh siapa saja bisa bisa juga air yang kita gunakan itu bekas dari kolam lain misalnya begitu. Kemudian untuk air dalam tanah itu memiliki kelebihan lebih rendah risiko patogen karena dia berasal dari tanah belum terkontaminasi. Kemudian eh, lebih rendah risiko eh, polusi, tapi kekurangannya adalah biasanya kurang dari lebih sedikit dissolved oksigennya atau oksigen terlarut. Oke, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam lingkungan ikan atau air yaitu dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Nah, karena ikan ini berrespirasi di dalam air, maka oksigen itu sangat penting keberadaannya atau keterlarutannya di dalam air. Tentu yang diharapkan atau yang dicari adalah air dengan oksigen terlarut yang tinggi. Nah, rendahnya oksigen terlarut itu dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada ikan. Ini berlaku pada kolam atau
air dalam sistem tertutup ataupun terbuka. Terbuka itu misalnya kolam kemudian dialiri oleh sumber air atau aliri air dari sungai ataupun sumber air yang lainnya, kemudian masuk ke kolam. Setelah itu air itu akan dikeluarkan lagi. Nah, itu adalah eh, sistem yang terbuka. Kemudian untuk sistem yang tertutup itu air itu diputar. Jadi air eh, hanya disaring atau masuk ke filter, kemudian masuk ke kolam, kemudian digunakan oleh ikan, kemudian masuk ke filter lagi. Nah, disaring lagi. Nah, berputar seperti itu terus menerus. Nah, ini harus selalu diperhatikan kelarutan oksigennya. Selain oksigen yang rendah itu menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada ikan, oksigen yang rendah itu juga akan mengakibatkan kematian atau populasi mikroba yang mensupport filtrasi biologis. Jadi kalau di sistem tertutup itu ada sistem filtrasi, di mana sistem filtrasi ini dapat berupa filtrasi eh, fisik, kemudian filtrasi biologis, dan juga filtrasi kimia. Nah, di filtrasi biologis ini dia memanfaatkan bakteri. Nah, bakteri ini nanti akan mengurai amonia yang berbahaya bagi ikan untuk menjadi zat yang tidak berbahaya. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Nah, kalau oksigen terlarut ini nanti menurun, itu juga berakibat pada mikroba yang eh, memfiltrasi amonia tadi, jadi bakterinya akan mati. Nah, ini juga akan berpengaruh pada kadar amonia di dalam air. Kemudian untuk pengujian disol oksigen itu harus diuji secara rutin. Nah, dapat bervariasi setiap saat, khususnya pada air permukaan karena eh, dia berada di permukaan, itu tergantung dari lingkungan sekitar. Makanya DO itu akan berubah setiap saat. Sebagai contoh, untuk oksigen di siang dan malam hari itu dapat berbeda. Misalnya di siang hari di dalam air itu kan tidak hanya ikan saja, tetapi juga ada mikroba, kemudian ada alga, ada plankton. Nah, alga ataupun plankton itu kan dia menghasilkan oksigen. Dia menghasilkan oksigen dari sinar matahari. Jadi dia berfotosintesis kemudian menghasilkan oksigen. Ataupun tanaman 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 air, nah itu kan menghasilkan oksigen di dalam air, memanfaatkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, pada saat siang hari, pada saat ada sinar matahari, tentu oksigen yang dihasilkan itu akan banyak karena proses fotosintesis tadi. Kemudian pada waktu malam hari itu oksigen terlarut akan turun karena tidak ada matahari, tidak ada fotosintesis. Kemudian tanaman dan juga alga itu akan menggunakan oksigen untuk berespirasi. Jadi oksigen terlarut akan menurun. Nah, kemudian untuk sampling ataupun pengujiannya itu harus diukur di tempat. Jadi tidak bisa ditunda karena oksigen terlarut itu hanya berlaku pada saat itu saja. Jadi sewaktu ya itu saja. Waktu ngambil hari sekarang pada jam ini ya itu mempresentasikan pada saat jam tersebut. Tidak bisa kita ngambil oksigen, kita ngambil air, kemudian kita bawa ke lab, setelah di perjalanan berapa lama, kemudian dites oksigen terlarutnya, nah itu tidak bisa. Nah, ini jadi hati-hati kalau mau melakukan pengecekan oksigen pada air. Seperti ada kasus kemarin anak koas itu dia mengambil kasus ikan, kemudian untuk pemeriksaan lab untuk kualitas airnya dia akan melakukan DO atau uji oksigen terlarut. Tetapi
ujinya dilakukan beberapa hari setelah dia mengambil air. Nah, itu tidak bisa. Kemudian targetnya untuk DO adalah 6-15 mg per liter atau lebih dari 90% saturasi. Nah, saturasi ini atau oksigen larut ini juga dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah temperatur. Oke, temperatur atau suhu ini berpengaruh pada metabolisme, behavior, nafsu makan, kimia air, dan dinamika penyakit, dan juga farmakokinetik obat, serta sensitivitas terhadap toksin. Nah, untuk pengecekannya sebaiknya dilakukan berkelanjutan, paling tidak setiap hari. Jadi, suhu harus diukur pada saat yang berkelanjutan. Jadi, dapat juga mengukur pada saat transport. Jadi suhu yang tinggi pada saat transport, nah itu akan berpengaruh terhadap kesehatan ikan. Pengukuran suhu dapat menggunakan termometer ya, seperti biasa termometer. Setiap spesies ikan itu memiliki toleransi terhadap suhu masing-masing. Seperti contoh ini goldfish, kemudian koi atau spesies yang serupa ini dia dapat menoleransi suhu dari 15 sampai 22. Nah, ini adalah suhu yang optimal ya. Kemudian sebagai contoh tropical reef fish yaitu 22 sampai 28 derajat Celcius. Untuk goldfish atau koi itu sebenarnya dia bisa beradaptasi ke suhu yang lebih dingin. Misalnya suhu hampir 0 derajat itu dia masih bisa bertahan. Coba kalau atau sering kita lihat itu ikan koi itu dia bisa hidup di air yang sangat dingin, misalnya di permukaan air itu sudah menjadi es, tetapi ikan koi atau ikan goldfish itu juga masih bisa berenang dengan baik. Jadi itu menandakan bahwa ikan goldfish atau koi ini lebih tahan terhadap suhu dingin. Kemudian perubahan yang cepat akan berdampak negatif terhadap kesehatan ikan. Nah, secara umum suhu air tidak boleh berubah lebih dari 22 derajat Celcius per jamnya. Nah, ini masalah yang sering timbul yaitu pada saat ikan baru. Misalnya dia masuk baru datang, kemudian langsung dilepas ke dalam kolam ataupun ke dalam akuarium. Nah, ini akan mengakibatkan stres pada ikan yang dapat mengakibatkan juga kematian yang mendadak pada ikan. Nah, caranya untuk mencegah air itu berubah suhunya secara drastis itu adalah dengan aklimasi ya. Jadi kita adaptasikan dulu ikan yang baru itu terhadap kolam yang akan digunakan. Nah, misalnya ikan yang baru datang itu kan biasanya di dalam transportasi itu dimasukkan ke dalam plastik yang diberi oksigen. Ya, plastik diberi air, kemudian masukkan ikan, kemudian diberi oksigen. Nah, caranya supaya air itu tidak berubah secara drastis yaitu plastik tersebut ditaruh dulu di air selama beberapa saat. Ya, minimal 15 menit. Sehingga makin lama makin baik karena nanti tujuannya adalah supaya air di dalam plastik dengan air di dalam kolam itu suhunya akan sama. Tentunya kan itu paling tidak ya 15 menit. Nah, setelah sama nanti baru dilepaskan ke kolam ataupun ke akuarium yang akan digunakan. Nah, selain itu bisa juga menggunakan cara dripping. Jadi dripping secara perlahan-lahan.
Jadi ikannya baru datang, saya dimasukkan ke dalam ember, dan kalau mau dimasukkan ke akuarium, nah air dari akuarium itu diteteskan ke dalam ember itu sedikit demi sedikit, jadi tetes per tetes. Nah itu juga dapat digunakan selain cara yang plastik ditaruh di atas air itu tadi ya. Ya jadi tidak berubah lebih dari 2 derajat Celcius per jam. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Halo? Nggak ada? Belum, dokter. Belum, Dok. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah limbah nitrogen ataupun amonia. Nah, limbah nitrogen ini berasal dari metabolisme protein oleh hewan atau proses pembusukan. Bisa dari sisa makanan, kemudian pembusukan tanaman air, ataupun organisme lain yang berada di dalam air atau di dalam kolam. Nah, pada sistem tertutup atau sistem yang menggunakan filtrasi, produksi limbah nitrogen ini lebih cepat terjadi ya, karena dia airnya hanya muter di situ aja. Tapi kalau terbuka, dia akan terbawa arus keluar dari sistem, eh, sehingga amoniaknya lebih mudah dihilangkan. Nah, amonia ini bersifat toksik terhadap ikan dan invertebrata. Nah, ini di sini ada skema ataupun diagram dari limbah nitrogen. Jadi, bentar. Jadi ini ya, eh, amonia itu didapatkan dari pakan. Nah, pakan itu dimakan oleh ikan, kemudian dicerna oleh ikan, di metabolisme, kemudian akan keluar feses ikan. Nah, feses ini akan menyebabkan amonia atau nitrogen yang tinggi, amonia nitrogen. Jadi ada 2 jenis amonia, yaitu yang terionisasi dan tidak terionisasi. Yang terionisasi adalah NH4, kemudian yang tidak terionisasi adalah NH3. Nah, pada freshwater itu yang lebih berbahaya adalah NH4. Nah, amonia ini selain dari feses juga dapat terbentuk dari sisa-sisa makanan. Jadi kalau pakan yang tidak habis, nah itu akan mengendap, membusuk, kemudian menghasilkan amonia. Kemudian ada lagi decomposing organic matter atau ya pembusukan-pembusukan dari material organik. Nah, ini akan menjadi amonia baik itu NH4 dan juga NH3. Nah, biasanya yang dites adalah ini total amonia ini. NH3 ditambah NH4. Nah, NH3 atau NH4 ini akan dirubah menjadi nitrit atau NO2 oleh AOB ya. AOB itu adalah ammonia oxidizing bacteria. Jadi bakteria mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Nah, nitrit kemudian akan dirubah menjadi nitrat oleh bakteri NOB atau nitrat oxidizing bacteria. Nah, AOB ini contohnya adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus. Kemudian kalau NOB ini adalah Nitrococcus atau Nitromonas. Nah, nitrat ini lebih tidak berbahaya daripada amonium. Nah, nitrat ini akan digunakan atau
dimanfaatkan oleh tanaman ataupun dibuang dari sebuah sistem kolam itu dengan cara water change atau pergantian air. Nah, nanti akan dilepas ke keluar dari sistem. Nah, ini kan N2 dimanfaatkan oleh tanaman ataupun alga. Nah, jadi dalam sebuah sistem itu yang utama adalah memelihara atau mengusahakan diagram ini berjalan. Jadi dalam sistem filtrasi itu diberikan bakteri-bakteri yang bisa melakukan oksidasi amonia menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi nitrat. Nah, bakteri tersebut sebenarnya ada di permukaan kolam ataupun di permukaan air juga bisa, tapi yang paling banyak itu ada di permukaan kolam. Nah, oleh karena itu filtrasi biologis itu sangat penting. Nah, biasanya filtrasi biologis itu dia menggunakan media filtrasi yang bermacam-macam. Pokoknya intinya supaya bakteri itu memiliki tempat atau memiliki rumah. Biasanya disebut kalau oleh peternak itu adalah rumah bakteri. Jadi bahan filter yang memiliki luas permukaan yang luas. Jadi seperti batu apung atau batu yang berongga-rongga. Nah, di dalam rongga-rongga itu kan mengakibatkan permukaannya jadi luas. Jadi dia akan menempel di permukaan batu tersebut. Atau misal batu buatan atau bioring ataupun biobol. Nah, itu nanti bakteri-bakteri tersebut akan menempel di situ. Sehingga populasi bakteri akan banyak dan amonia itu lebih cepat teroksidasi menjadi yang tidak berbahaya. Jadi begitu kira-kira prinsip dari filtrasi. Nah, amonia dan nitrit ini harus diuji secara rutin. Jadi jangan sampai keracunan amonia. Nah, sebagai contoh misalnya keracunan amonia ini bisa terjadi pada saat pada sistem tertutup ya, itu saat mati listrik. Jadi pada sistem tertutup ini kan membutuhkan filter atau pompa listrik itu saat mati biasanya tidak terjadi sirkulasi, jadi air tidak berpindah ke filter. Nah, jadi amonia tidak akan dirubah menjadi nitrit ataupun nitrat oleh bakteri karena dia tidak melewati filter. Selain itu juga biasanya bisa juga terjadi filter dari atau amonia yang berada di filter itu akan mengalir ke kolam ataupun ke akuarium. Nah, ini akan menjadikan yang disebut dengan bom amonia. Jadi amonia itu akan yang harusnya misalnya kotoran itu harusnya disaring di filter mekanik, itu karena airnya mati, listriknya mati, dia kembali ke dalam kolam. Nah, amonia ini akan menjadi ataupun memenuhi kolam ataupun akuarium. Selain itu juga pakan yang tidak habis. Nah, itu seperti sudah saya jelaskan tadi, pakan yang tidak habis nanti akan membusuk kemudian mengakibatkan amonia tinggi. Kemudian sampel amonia dan nitrit dapat disimpan berapa jam di suhu ruang dan 24 jam pada kulkas atau refrigerator atau 48 jam pada freezer. Jadi amonia tidak sama dengan oksigen yang harus dites pada saat itu juga, tapi bisa disimpan, tetapi ada batas waktunya, yaitu
24 jam jika di refrigerator atau 48 jam jika di freezer. Nah, untuk rujukannya NH3 itu kurang dari 0,02 mg per liter. Kemudian nitrit atau nitrit dan juga nitrogen itu kurang dari 0,1 mg per liter. Kemudian nitrat itu kurang dari 50 mg per liter. Nah, di sini ada sebuah diagram yang menggambarkan keadaan amonia atau nitrit, kemudian nitrat di dalam satu sistem. Di sini kita lihat amonia itu yang pertama akan melonjak. Yang pertama akan melonjak, kemudian diikuti sering berjalannya waktu nitrit yang akan tinggi, kemudian nitrat selanjutnya diikuti kenaikan nitrat selanjutnya. Nah, ini disebabkan karena bakteri yang dia akan merubah amonia menjadi nitrit kalau ada amoniaknya. Jadi kalau misal kolam baru belum ada amoniaknya, belum ada ikannya, ya bakterinya dia belum ada, belum bekerja. Karena dia makanannya dia tidak ada, istilahnya begitu. Nah, ketika air ikan sudah dimasukkan, kemudian dia produksi feses dan sisa pakan itu akan menghasilkan amonia, baru bakteri itu akan bekerja. Nah, bakteri itu baru mengubah amonia menjadi nitrit. Nah, nitrat ini juga sama seperti bakteri yang mengoksidasi amonia. Jadi, kalau ada nitritnya, baru ada bakteri yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, filtrasi dikatakan matang apabila sudah bisa menghasilkan nitrat. Jadi, siklusnya sudah terbentuk. Kemudian selanjutnya adalah pH atau keasaman. Nah, pH air ini merepresentasikan konsentrasi ion hidrogen dalam skala logaritma. Kemudian pengujian pH sebaiknya dilakukan secara rutin, yaitu 2 minggu sekali pada sistem yang sudah matang. Dan pengujian pH juga dapat dilakukan pada saat transportasi. Sampel harus segera diuji dalam beberapa jam. Nah, pada air tawar targetnya adalah pH antara 5,5 sampai 7,5. Nah, untuk pH ini dia tergantung dari jenis ikan apa yang dipelihara. Misalnya ada ikan yang dia lebih tahan terhadap pH asam seperti cupang. Nah, itu dia lebih tahan terhadap pH asam. Jadi kalau mengukur pH itu juga harus disesuaikan dengan ikan apa yang digunakan, ya, atau ikan apa yang dipelihara maksudnya. Kalau ikan yang tahan terhadap pH asam, ya targetnya tidak seperti ini, mungkin bisa lebih rendah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum lanjut ke anatomi? Ya ada dok. Nggak ada. Ini absennya sudah bisa, mau absen dulu? Iya, boleh dok. Absen dulu nggak apa ya? Berapa ya? Sebentar ya.
Apa udah Afif? Ini absen, Bu. Sudah terlihat? Silakan absen dulu. Sudah cukup? Oke, sudah ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita bisa buka lagi absennya. Kita lanjutkan kuliahnya. Oke, yang selanjutnya adalah kita menuju ke anatomi ikan. Jadi sebenarnya ikan ini sebenarnya banyak bentuknya, mulai dari yang bentuk seperti ini ya, seperti ikan yang biasa kita lihat. Kemudian ada juga yang bentuknya yang pipih atau gepeng seperti diskus. Kemudian ada yang ikan yang pipih tapi sebelah. Kemudian ada ikan yang bentuknya seperti belut atau seperti selang gitu ya. Tapi secara umum ikan itu bisa, atau yang sering kita lihat itu bentuknya seperti ini ya. Ya, jadi sebelum situ jadi ada ikan itu ada dua, yaitu ikan bertulang sejati dan yang bertulang rawan. Ini kita bahas yang teleostei atau yang bertulang sejati. Jadi bisa kita lihat dari kranial itu ada mandibula atau mulut atau cavum oris, kemudian nostril, setelah itu ada maxilla, kemudian ini mandibula, kemudian mata. Kemudian ikan juga memiliki sirip. Sirip ini berbagai macam, ada yang sirip dorsal, ada yang tidak punya sirip dorsal, ada yang tidak punya sirip anal atau lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah ini ada linea lateralis. Nah, di sini bisa digunakan atau rujukan untuk melakukan sampling, misalnya sampling darah. Nah, itu pembuluh darah itu berada tepat di bawah atau di sekitar linea lateralis. Jadi kalau mau ambil darah, diarahkan jarum atau needle itu ke linea lateralis. Oke, kemudian untuk organ dalamnya itu ada jantung, kemudian hepar, kemudian ini lambung, kemudian usus, dan juga anus. Nah, untuk ikan itu
tidak semuanya sama seperti ini, tapi tergantung dari spesiesnya. Seperti contoh ikan koki ataupun koi, dia tidak memiliki lambung, jadi langsung ke usus. Jadi anatominya berbeda-beda karena ikan itu banyak sekali jenisnya, jadi harus dimengerti atau dihafalkan. Kemudian yang istimewa ataupun yang lain dari ikan itu adalah adanya swim bladder. Swim bladder ini atau gelembung renang ini dia bermacam-macam juga bentuknya. Ada yang 2 lobus, ada yang 1 lobus, ada yang 1 lobus tapi panjang. Nah, ini bermacam-macam. Dan swim bladder ini ada 2 jenis, yaitu yang memiliki kanal atau memiliki saluran ke organ atau ke saluran kavum oris. Jadi dia ada saluran ke kavum oris. Nah, sebagai contoh yang memiliki saluran yang memiliki ductus ke kavum oris itu adalah koi ataupun koki. Nah, ini sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kelebihannya dia itu untuk mengatur swim bladder ini ya, untuk mengatur dia ikan itu bisa berenang, bisa melayang ataupun bisa tenggelam. Nah, ini diatur oleh swim bladder ini. Nah, pada ikan yang memiliki saluran ke kavum oris pada swim bladder itu dia dapat memasukkan oksigen langsung ke swim bladder itu dari udara langsung. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalau kekurangannya adalah jika tertutup pakan ataupun benda asing, misalnya pasir ataupun kerikil, nah itu bisa menyumbat saluran tersebut sehingga dapat terjadi gangguan swim bladder atau swim bladder disease. Bisa juga saluran swim bladder ini kelebihan udara. Nah, pada ikan-ikan yang berada di air yang kekurangan oksigen, maka dia akan menuju ke permukaan dan bernafas langsung ke udara bebas. Jadi kalau kita lihat ikan di kolam, dia itu menghirup udara langsung dari permukaan. Kalau kita lihat dia ikan megam-megam itu ya istilahnya. Jadi mengambil udara langsung dari lingkungan. Nah, itu pada ikan yang memiliki ductus atau saluran langsung ke swim bladder itu akan mengakibatkan udara itu masuk ke swim bladder, sehingga swim bladder ini kelebihan udara yang akan mengakibatkan gangguan pada swim bladder. Bisa jadi dia berenangnya miring atau berenangnya terbalik, tidak bisa ke bawah. Nah, itu kelebihan dari udara. Nah, ini sering terjadi pada ikan koi ataupun goldfish ya. Kita bisa sering lihat goldfish itu kadang ada yang berenang perutnya di atas. Nah, itu disebabkan karena swim bladder terisi banyak udara. Bisa juga swim bladder ini berubah posisi. Nah, itu juga akan mengakibatkan penampakan seperti adanya tonjolan pada salah satu sisi ikan, menonjol kiri ataupun ke kanan. Nah, itu disebabkan oleh swim bladder yang tidak pada tempatnya atau displasia swim bladder. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saluran reproduksi atau organ reproduksi. Nah, pada ikan ada pada jantan dan betina. Kalau jantan ya tentu ada testisnya, kemudian kalau betina ada ovarium ataupun gonad. Nah, ikan ini juga bermacam-macam, ada yang hermafrodit, ada yang tidak. Ada yang hermafroditnya dari laki-laki ke
perempuan atau jantan ke betina, ada juga yang dari betina ke jantan. Nah, itu nanti bisa diperhatikan apabila melakukan nekropsi. Jadi itu tergantung dari umurnya, misalnya pada saat muda dia jantan, kemudian pada saat tua dia berubah menjadi betina, atau sebaliknya. Nah, itu harus diperhatikan. Oke. Nah, ini berbagai jenis bentuk ikan. Yang pertama adalah fusiform, seperti biasa, ikan-ikan seperti biasa, seperti ikan nila, ikan koi, dan ikan bandeng, seperti ini. Kemudian lateral kompres, ini seperti diskus. Kemudian dorsoventral ada yang lateral juga ada. Yang ini lateral, yang ini. Nah, dorsoventral ini seperti pari. Kemudian ilform atau bentukan belut. Nah, ini contoh anatomi dari ikan perut. Nah, oke, kita beranjak ke kulit. Nah, kulit ikan ini merupakan barrier utama terhadap lingkungan. Nah, kalau pada kulit ikan, biasanya kan kalau kita pegang ikan itu terhadap lendir-lendir ataupun mukus ya, mukus, yaitu berguna untuk proteksi terhadap lingkungan. Nah, susunan kulit normal itu dari kutikula yang berisi imunoglobulin, kemudian lisosim, dan juga asam lemak. Nah, ini berfungsi untuk proteksi terhadap lingkungan. Kemudian sebenarnya hampir sama dengan mamalia, yaitu ada epidermis, dermis, kemudian hipodermis. Nah, pada epidermis ini terdiri dari atau tersusun oleh epitel squamous, kemudian sel Malpighi, kemudian sel mukus, dan sel granula yang menghasilkan limfosit dan makrofag, kemudian club sel. Nah, setelah itu ada membrana basalis. Kemudian yang di bawahnya ada dermis. Itu disusun oleh stratum spongiosum yang merupakan jaringan ikat kolagen. Kemudian ada sel pigmen dan mast cell, serta jaringan ikat kolagen kompak. Kemudian ada kromatofor dan sisik. Jadi sisik ini berada di dermis ya, hampir sama seperti mamalia. Kalau mamalia kan ada rambut, rambutnya itu kan dia di dermis. Jadi mirip seperti mamalia, sisik itu memiliki seperti kantong itu ya, kantong tempat sisik, yaitu berada di dermis. Sama seperti rambut juga kan ada seperti kantong itu ya untuk tempat tempat menempelnya rambut. Kemudian yang selanjutnya adalah hipodermis, jaringan lemak. Kemudian bawahnya lagi adalah muskulus. Nah, ini ya, ketebalan kulit tergantung spesies, umur, siklus reproduksi. Nah, sel pigmen ada melanopor, pigmen berwarna gelap, lipopor, itu kromatopor berisi pigmen larut organik, eritrofor dan xanthofor. Kemudian leukofor dan iridofor itu warna putih dan merah. Nah, sel melanopor ini atau warna pada ikan ini juga memiliki arti tersendiri. Ikan yang stres ataupun dalam keadaan yang tidak baik atau tidak fit itu cenderung dia warnanya bisa lebih gelap. Nah, jadi warna ini dapat menandakan dari kondisi fisiologis ataupun patologis dari ikan. Bisa juga ikan ini dia warnanya beda antara sisi Dexter dan sinister itu berbeda. Nah, itu bisa menjadi indikasi bahwa terjadi gangguan. Misalnya kalau hal seperti itu yang warnanya beda antara Dexter dan sinister itu
Bisa juga karena gangguan dari visual dari ikan tersebut. Jadi sebelah kanan yang terganggu visualnya, maka warna di sisi yang mengalami gangguan tersebut juga akan berubah. Oke, nah ini beberapa bentuk sisik, itu ada 4, utama adalah ganoid, stenoid, lakoid, dan sikloid. Nah ini untuk mikroanatominya bisa kita lihat, ini pengecatan HE berbesar 400. Ya, di sini ada epidermis, kemudian ini dermis. Nah ini bawahnya lagi nanti ada muskulus. Nah di sini ada mukosel. Nah, sel ini akan menghasilkan mukus yang berfungsi untuk proteksi terhadap lingkungan luar. Kemudian ada mukus gland, kemudian di bawahnya ada, ini adalah sisik. Di sisik itu berada di lapisan dermis. Nah ini melanopor, kemudian ada epidermis dan sel mukus. Ini dari bawah ya. Nah ini adalah yang lebih dalam, kemudian ini yang di luar, jadi epidermis, kemudian sel mukus, kemudian ini ada sel warna, kemudian bawahnya ada otot. Nah kemudian selanjutnya adalah sistem sirkulasi pada ikan. Jadi jantung ikan itu berbeda ya dengan manusia. Dia tidak mengalirkannya. Kalau manusia kan atau mamalia lain itu dari jantung kemudian ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung, kemudian ke seluruh tubuh. Nah kalau ikan ini berbeda. Jadi darah dari tubuh, kemudian dia masuk ke jantung. Setelah dari jantung dia menuju ke insang untuk respirasi, kemudian dari insang langsung ke seluruh tubuh. Nah, begitu siklusnya. Nah ini kita bisa lihat jantung berada di sini, ada atrium, kemudian ada ventricle, cuman ada 2 ruang itu, atrium dan ventricle, tidak ada dexter dan atrium atau ventricle dexter sinister itu tidak ada. Nah terdiri dari 4 ruang, yang pertama adalah sinus venosus, kemudian atrium, kemudian ventricle, dan bulbus arteriosus. Nah oksigen itu berdifusi pada epitelamella insang. Setelah itu nanti disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian dinding atrium itu tipis, tersusun dari jaringan ikat kolagen dan trabekula transversal. Dan kontraksi atrium mendorong darah melalui valvula ke ventricle. Nah ini anatominya dari sinus venosus, kemudian darah itu masuk ke atrium, kemudian ke ventricle dan ke bulbus. Nah ini nanti ke insang. Nah setelah itu dia ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke hati. Nah ini atrium, kemudian ini ventricle.
Ventricle itu dindingnya lebih tebal, muskulus kompak, dan lapisan spongy di bagian dalam dengan trabekula. Kemudian jantung pada ikan itu mirip seperti mammalian, jadi dilapisi oleh perikardium atau sakus perikardial yang dapat berisi cairan yang berguna untuk lubrikan. Jadi cairan itu dia berfungsi supaya tidak terjadi gesekan pada saat dia memompa, ya, untuk meminimalisasi terjadinya gesekan. Nah, ini untuk mikroanatominya. Ini valvula dan atrium dan ventricle. Nah, ventricle ini dia ototnya lebih tebal. Nah, ini masih sama. Nah, ini perikardium. Jadi perikardium itu dari sini sampai sini, kemudian ini ada otot jantungnya. Nah, ini adalah jantung ikan yang mengalami perikarditis. Jadi penebalan dan juga ada keradaan pada perikardium. Jadi ini menebal, ya, bisa kita lihat bahwa ini lebih tebal dari normalnya. Nah, untuk bulbus arteriosus itu terdiri dari jaringan elastis, kemudian otot polos. Ini berperan dalam mengalirkan darah dari ventrikel pada fase diastul, dari sini ke insang. Nah, ini untuk vena, ini terdiri dari jaringan kolagen. Ini untuk arteri, bisa kita lihat dia lebih dan luas, dan tunica adventitia itu berisi jaringan ikat dan kolagen. Sebentar, ya, saya charger dulu karena baterainya habis. Oke, kita lanjutkan. Kemudian hepar. Nah, warna hepar ini bervariasi. Umumnya itu merah kecoklatan atau juga coklat terang. Nah, ini biasanya untuk yang merah coklatan itu untuk karnivora, dan coklat terang itu pada ikan-ikan herbivora. Letaknya ada di anterior abdomen atau memanjang sepanjang abdomen atau menutupi organ visceral. Jadi tergantung dari spesiesnya, berbeda-beda. Jadi setiap spesies ikan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nanti diperhatikan pada saat nekropsi misalnya, itu kita harus memahami dulu bentuk-bentuk dari organ-organ visceral pada ikan-ikan tertentu. Nah, beberapa spesies ini heparnya merupakan hepatopankreas, yaitu hepar dan juga pankreas. Jadi satu. Kemudian secara histologi, hepatosit berbentuk poligonal, kemudian nukleusnya berada di sentral atau di tengah dengan marginasi kromatin dan nukleolus. Kemudian ada juga sel cover dan juga sebagai fatty storage cell. Jadi mirip, ya, seperti pada ayam ataupun mamalia yang lain. Jadi lemak itu bisa disimpan di hepar pada ikan.
kalau kita menemukan ikan dengan hepar warna kuning, bisa berarti ikan itu memiliki kelebihan fat yang bisa disebabkan karena kelebihan pakan yang banyak mengandung lemak. Nah, itu bisa mengakibatkan warna hepar menjadi menguning karena di situ terdapat lemak. Oke, nah ini untuk mikroanatominya. Ini ductus biliferus, kemudian ini ada arteri. Sama ya, seperti pada hepar ayam misalnya, jadi ada bagian trias hepatica. Kemudian ini gallbladder atau kantong empedu. Jadi ya, ikan juga memiliki kantong empedu. Ada juga yang tidak memiliki, jadi tergantung dari spesiesnya. Untuk lapisan gallbladder ini sama dengan usus. Untuk mukosa dari epitel kolumner dengan inti dasar dari inti di dasar sel. Nah, ininya kan di dasar. Ini kolumner satu sel, satu sel, satu sel, satu sel. Intinya ada di dasar. Kemudian dia akan berubah pada saat distensi menjadi void karena tertekan oleh cairan empedu. Nah, ini pankreas. Ada yang pankreasnya sendiri, ada yang bergabung dengan hati, hepar atau hepar. Nah, struktur asinernya mirip dengan mamalia, yaitu spherical dengan nukleospherical dengan 1 sampai 3 nukleoli dan sitoplasma. Dan sitoplasmanya basofil atau gelap. Kemudian aktif pada saat ada makanan. Nah, dia sekresi zymogen. Kemudian seperti mamalia juga dia akan menghasilkan enzim-enzim untuk digesti. Jadi dia akan mensekresikan ke usus, ke area usus untuk memecah protein, lemak, dan juga karbohidrat. Nah, ini juga ada Langerhans yang menghasilkan insulin, sama seperti pada mamalia. Dia akan mengangkut glukosa melewati sel saat gula darah rendah. Kemudian ada juga glukagon, itu dihasilkan oleh alpha sel, itu akan membentuk cadangan glikogen saat gula darah tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman yang ingin menanyakan atau berdiskusi. Halo? Dari saya belum ada pertanyaan, Dok. Oke, yang lain? Dari saya juga belum ada, Dok. Belum ada, Dok. Tidak ada? Kalau tidak ada, perlu absensi lagi tidak ya? Perlu, Dok. Bisa buka absennya sebentar ya.
Silakan yang belum absen. Sudah, nggak ada lagi? Belum, Dok, sebentar. Oke, saya tunggu 2 menit. Oke, cukup ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini kuliah pada pagi hari ini, kuliah perdana ilmu penyakit ikan dan udang. Untuk selanjutnya di minggu depan, di hari Senin juga, nanti dengan dosen yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, masih kurang 20 menit ya, tapi tidak apa-apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.